Oke, Sobat Empu Kuturan, kita berjumpa kembali dalam Talk on Point. Jadi sebuah program yang digagas oleh Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Program podcast yang akan membahas tentang isu-isu dan juga topik-topik yang cukup menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Dan untuk hari ini kita akan berbicara tentang dunia parenting. Jadi para orang tua muda ataupun para orang tua dahulu yang memang memiliki anak, jadi informasi ini cukup menarik untuk disimak. Dan di studio saat ini sudah hadir narasumber kita yang memang sudah bisa dibilang kompeten di bidangnya. Ada Ibu Riana, beliau adalah lulusan S2 Psikologi Sains. Selamat siang, selamat pagi, Ibu, selamat sore, kapanpun mungkin ini ditayangkan nanti tonton. Ya, selamat pagi, siang, sore kalau gitu. Iya, gimana kabarnya Bu? Astungkara sehat sampai sekarang. Yang penting sehat. Iya, sehat dulu yang sekarang. Iya, yang penting sehat dulu lah. Kalau sehat bisa cari uang aja, Bu. Ya, baik, Ibu, seperti yang sudah Tiang sampaikan tadi bahwa di kesempatan kali ini sebenarnya kita punya host, Bu. Hostnya itu cewek. Jadi sama seperti suami Ibu, kebetulan sama saya juga kemarin, Jero Ardi, dan ceweknya itu hostnya seharusnya namanya. Ya, cewek harusnya hostnya. Cuman karena beliaunya sedang sibuk gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Entah antara sibuk atau galau. Karena ngakunya jomblo. Sedang. Kalau jomblo nggak boleh galau gitu. Kalau jomblo nggak boleh galau maksudnya. Nggak boleh galau ya? Nggak boleh. Maksudnya padahal dia jomblo kan kata-katanya gitu. Iya. Berarti kalau jomblo harusnya nggak galau gitu maksudnya. Jomblo galau karena memang nggak punya pacar. Oh gitu. Itu hostnya namanya Raini itu. Raini mahasiswi di sini. Orangnya cantik. Ngakunya sih jomblo. Cuman kasihan juga kalau emang beneran jomblo, kasihan. Kalau punya pacar kasihan cowoknya nggak diakui kan gitu Bu ya. Oke. Iya, siapa tadi Raini. Oh, mirip namanya sama saya Riana ya. Oh iya. Ya jadilah jomblo berkualitas. Oke. Kayaknya kurang berkualitas jomblonya ini. Ini mau bahas parenting atau Raini? Ini kita promosiin dulu host kita karena host kita ini sudah cukup lama menjomblo dia, Bu. Oh gitu. Ini sekalian promosi maksudnya. Oke, siapapun yang menonton, yang penasaran dengan wajahnya Raini. Ada di tema-tema sebelumnya di top kita. Kalau penasaran sama Raini silahkan. Iya. Bisa disimak. Biar nggak terlalu ngelantur Bu ya kita. Nggak apa-apa. Itu aja dibahas, nggak usah parentingnya nggak apa-apa. Wah terlalu promosi gratis Raini nanti. Iya. Baik Bu, berbicara tentang parenting. Dulu mungkin tidak pernah ada yang mengenal istilah parenting ini Bu ya. Betul. Dulu ya. Ya. Kalau sekarang seberapa perlukah ilmu parenting ini Bu? Perlu banget. Ya ilmu berkembang kan memang untuk diterapkan. Semakin kita update sama ilmu kan artinya kita semakin update dengan perkembangan zaman. Termasuk ilmu tentang parenting. Iya. Namanya parenting itu yang belajar ya orang tuanya kan parenting, bukan child-ing atau kids-ing atau soon-ing ya itu ya. Tapi parent, jadi yang belajar adalah orang tuanya bukan anaknya gitu. Apa yang perlu diketahui Bu sebenarnya orang-orang tua sekarang dalam hal urusan mendidik anak Bu? Jadi gini, kalau di zaman dulu kita berbicara kan generasi itu udah ada nama-namanya ya. Kalau kelahiran dari 1950 sampai 70 itu dibilangnya baby boomer. Kalau 70 sampai 80 dibilang generasi X. Ya. Kalau saya yang 90-an masuk ke milenial. Bapaknya? Saya milenial juga Bu. Gitu. Tapi boleh dibilang Gen Z juga boleh. Gen Z. Iya. Nah, di perbedaan pola asuh itu terlihat dari yang baby boomer ke generasi Gen X yang kayak gitu. Dulu mereka karena di zaman dulu itu kan nggak ada gadget ya, nggak ada gadget, terus hiburan terbatas, sangat amat berbeda dengan anak-anak yang lahir di tahun 98 ke atas. Bahkan mungkin yang 2000 tahun 2000-an itu kan sudah mulai disebut generasi alpha kalau nggak salah generasi alpha, di mana mereka bisa mendapatkan kepuasan
hiburan itu nggak perlu nunggu, nggak kayak angkatan-angkatan kita. Iya, iya. Ya kan, kalau kita, seumuran ya kita Pak ya. Iya, mudah-mudahan seumuran. Bu. Kalau kita dulu ya, saya masih ingat sih, saya waktu kecil harus nunggu hari Minggu dulu baru bisa nonton Doraemon, Shinchan kayak gitu kan. Habis itu kalau mau beli baju baru nunggu liburan sekolah dulu. Udah gitu hiburannya pulang sekolah adalah saya tuh nggak sabar mau main sama temen, bukan nggak sabar mau scrolling TikTok. Nah, sekarang apa-apa udah semua dalam genggaman nih, kayak gitu. Dan itu mempengaruhi pola asuh, jelas, sangat mempengaruhi pola asuh. Terus apa sih perbedaannya? Nah, zaman dulu kan ada parenting, tapi kok anaknya kayaknya bagus-bagus aja tuh tumbuhnya, sering statement kayak gitu kan ya. Zaman dulu nggak ada parenting, buktinya orang-orangnya sukses. Yakin? Apakah tidak ada orang yang punya mental issue? Hasil yang ke psikolog belakangan ini kan banyak kan dari generasi saya yang dididik oleh Gen X atau baby boomer. Orang tua saya yang seangkatan mungkin sama anak-anak 90-an kan hasil dari baby boomer sama Gen X. Iya kan Pak? Iya. Kayak gitu. Yakin anak-anak tersebut memang sukses, kelihatannya punya mental baja, tapi yakin tuh mereka nggak punya mental issue. Kenapa mereka bisa suka marah-marah kalau di kantor? Kok bisa suka ngomongin temen di belakang? Kok bisa jadi orang yang manipulatif? Apa itu tidak berpengaruh dari hasil pola asuh? Tapi banyak yang nggak nyadar aja pas itu gitu loh. Dan sekarang karena media informasi sudah semakin banyak, ya di situ mulai deh keangkat isu-isu tersebut, mulai deh dipelajari lagi. Dan kalau sebenarnya kita berbicara tentang parenting yang bagus, itu nggak ada loh urusannya. Justru kalau misalnya kita membentuk parenting yang bagus, mempelajari parenting dengan jalan yang benar dan sesuai dengan kondisi si anak itu harusnya bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan kuat tanpa punya mental issue, kayak gitu. Iya. Pertanyaan sekarang kan, di mana bisa mempelajari hal itu, Bu? Banyak banget. Saya aja yang mempelajari psikologi itu masih mengikuti kok entah IG atau TikTok, YouTube yang membahas tentang semua hal berkaitan dengan psikologi dan pola asuh. Kalau mau cari di YouTube bisa, mau ngomong kayak podcast kayak gini juga bisa. Ini kan podcast ini juga media belajar kan. Jadi teman-teman mungkin yang di rumah bisa scrolling di YouTube atau TikToknya, lewat di FYP-nya podcast kita kan mereka juga belajar. Sebenarnya kayak gitu. Iya. Kemudian Bu, mungkin terlepas dari ini melakukan tindak pidana, salah satu perbedaan yang paling mengena itu kan, kalau dulu zaman saya mungkin ketika melakukan kesalahan oleh orang tua dipukul, dicubit atau pakai gagang sapu itu udah biasa, Bu. Kemudian kalau sekarang kan mungkin tidak menjadi kekerasan itu kan sudah tidak lagi diperbolehkan. Apakah itu tidak berpengaruh ke karakter sama mental anak, Bu? Artinya ketika dulu kita biasa dipukul, dimarahin, dikerasin lah gitu, Bu, mempunyai mental yang lebih kuat. Nah, kalau anak-anak sekarang gimana, Bu, jadinya? Berpengaruh nggak itu ke mental itu, Bu? Kalau kata-kata bijak yang pernah saya dengar adalah ketika orang tua memarahi anak, apalagi sampai memukul, berkata kasar sama anak, itu bukan karena ingin anaknya sukses, tapi orang tuanya yang nggak bisa meregulasi emosinya sendiri. Sekarang saya tanya sama Bapak kan pernah dipukul nih waktu kecil, mungkin ya dicubit atau mohon maaf sekali ya sama orang tua. Biar agak kerasa pakai tang dicubitnya. Pakai tang ya. Nah, membekas nggak sih Pak rasa sakit itu? Sebenarnya sampai sekarang sejujurnya ada rasa trauma, Bu. Rasa trauma itu yang perlu sebenarnya netralisir lagi. Karena apa? Ketika kita sudah punya memori itu di masa kecil yang terbawa sampai sekarang, meskipun kita nggak sadar, tapi itu mempengaruhi loh pola pikir, mempengaruhi loh gaya kepemimpinan kita, mempengaruhi bagaimana nanti kita mendidik ke anak, gitu. Iya benar sebenarnya, Bu. Kalau saya pribadi mungkin saya pernah berpikir bahwa saya tidak ingin mendidik anak saya seperti keras seperti bapak saya dulu.
Tapi ada suatu kala mungkin ketika kita kelelahan kan gitu, mungkin emosi itu akan memuncak. Iya. Pernah kalau saya jujur aja pernah sih mukul anak, tapi nggak terlalu keras gitu, cuma sekedar namplak limane pang mase kan gitu. Artinya apa namanya, masih diperbolehkan nggak seperti itu? Artinya terlalu berpengaruh kan nanti untuk ke anak, Bu? Kalau diperbolehkan sama enggaknya, setiap anak itu kuasa penuh dari orang tuanya, Pak. Iya. Ya, selagi anak itu tidak terancam nyawanya oleh orang tuanya sendiri. Kalau secara hukum saya nggak berani sih bicara itu ya, Pak ya. Tapi sebenarnya kalau secara psikologis harusnya untuk kekerasan dalam bentuk fisik sebisa mungkin dihindari, sebisa mungkin. Karena itu tadi orang tua sebenarnya jika sampai mukul anak gitu ya, itu adalah orang tua yang mungkin kurang punya cara untuk mengontrol emosinya sendiri atau meregulasi emosinya sendiri. Kayak gitu. Nah, kenapa orang tua bisa punya regulasi emosi yang pendek, rentang emosi, rentang toleransi yang pendek? Itu besar loh pengaruhnya, ada hasil dari pendidikan di masa lalu. Ada pengaruhnya, Bu? Jelas, pola asuh, karena kita mungkin terbiasa dikasih omongan yang cukup kasar, dibanding-bandingkan, dikit-dikit kita disalahkan yang sampai merembet kemana-mana yang kayak gitu. Itu kan hasil dari pendidikan kita di masa lalu. Itu mempengaruhi loh rentang toleransi kita. Seandainya kita, anak kecil itu kan peniru yang ulung ya Pak ya. Dia adalah peniru yang paling baik, anak kecil itu, karena dia tidak punya sosok figur yang harus ditiru kayak kita sekarang. Siapa yang ditiru oleh anak kalau bukan orang tuanya sendiri? Tapi ketika orang tuanya memperlihatkan cara kasih sayang dengan cara memukul, itu yang akan jadi karakter dia, bahwa kalau saya sayang orang berarti saya harus pukul. Kenapa? Makanya kedekatan antara bapak dan ibu, sosok ayah dan ibu itu harus diperlihatkan di depan anak, bahwa anak tuh harus tahu bahwa orang tua mereka saling mencintai, dan si anak punya konsep yang baik tentang hubungan antara suami istri yang baik itu kayak gimana sih. Itu mempengaruhi, dan rentang toleransi pasti akan semakin besar. Karena dia ngelihat, oh bapak ibunya berbeda pendapat nih, tapi masih bisa tetap ketawa-ketawa, masih tetap bisa diomongin baik-baik kayak gitu. Itu. Bagaimana caranya mengontrol supaya itu bisa terlaksana, Bu? Artinya kan sebenarnya kalau kita masalah berbicara, mungkin kalau bahasanya kan bisa saja gampang-gampang saya berbicara, artinya teorinya gampang gitu ya. Gampang. Menerapkan itu, Bu, kadang-kadang karena kita kan juga tidak terlepas, kita sendiri manusia ya, kadang-kadang ada emosinya gitu, Bu. Kalau saya pun yang berbicara saat ini pun saya mengakui diri saya tidak sempurna. Ya, ada kala di saat saya benar-benar kayak lelah banget sama anak saya sendiri gitu. Apalagi masih usia balita. Tetapi yang saya lakukan, ini tips, setiap orang punya cara untuk meregulasi emosinya, namanya coping mechanism, coping strategi untuk strategi untuk melepaskan stresnya. Ya. Lepaskan sama ibunya gitu. Nah, maksudnya setiap orang punya caranya masing-masing gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau saya pas berhadapan dengan situasi yang cukup melelahkan, saya hindari dulu anak saya. Misal nih, ya anak umur 3 tahun mungkin lagi seneng-senengnya main, disuruh mandi nggak mau, padahal kita cepet-cepet. Nah, itu masalah yang paling sering dihadapi. Paling sering kan. Ini langsung kisah nyata. Anaknya nggak mau mandi, ibunya saya paksa mandi gitu. Bareng. Ya. Gimana, Bu, kira-kira? Nah, misalnya kayak gitu tuh. Kalau kita dalam keadaan yang kalut, kita nggak akan pernah bisa berpikir. Jelas. Sehingga pertama-tama yang harus kita tenangkan adalah perasaan kita sendiri. Kalut itu kan di bagian perasaan. Kita lagi merasa terburu-buru, merasa dikejar-kejar. Itu kan perasaan. Oke, perasaannya dulu nih ditenangkan. Kalau anak saya main, saya biarin, saya tarik nafas dulu deh. Coba kita lihat. Masih ada berapa waktu nih yang bisa ditoleransi? Kalau kasusnya harus cepet-cepetan mandi, berapa waktu yang bisa ditoleransi? Oke, tak biarin main. Terus saya coba mengubah kata-kata saya. Misal nih, anak saya namanya Dala, ya kan? Dala, ayo mandi, yuk cepet-cepet nih.
Oke, nggak mempan. Saya coba ubah kata-kata saya. Dahlah kalau mandi sekarang ntar tak beliin es krim ya. Kayak gitu misalnya. Dimotivasi seperti itu. Dimotivasi. Atau dahlah 5 menit lagi mainnya. Kalau udah 5 menit kita mandi. Ya, oke. Kalau nggak mau, kadang-kadang tak biarin aja dia nangis. Tak biarin aja, tapi kita mengajarkan bahwa konsistensi terhadap waktu. Kita orang cepat-cepat. Nah, setelah dia nangis, misalnya ditarik ke kamar mandi dia nangis, kita harus tetap tenang. Kuncinya. Jangan ikut ke bawa emosi anak. Ya, gitu. Yang saya rasakan sih sampai saat ini, ketika saya tidak pernah membentak anak saya nggak pernah sih bentak saya, nggak sama sekali tidak pernah membentak saya, karena saya tidak pernah istilahnya apa ya, langsung nyegik apa ya kalau bahasa Bali bahasa Indonesia yang bentak gitu loh, bentak enggak, karena saya selalu bilang kita lagi cepet-cepet Dala, kita lagi buru-buru, tolong sekarang mandi, misalnya kayak gitu. Nggak pakai mukul, nggak pakai apa, sehingga dia juga oh ya udah. Tapi setelah itu dia mau mandi, dia mau apa, tolong dipuji, bilang terima kasih, makasih ya Dala, udah mau mandi, makasih ya nak, tadi maaf ya ibu agak bentak sedikit atau ibu agak keras sedikit suaranya, biarpun mereka belum ngerti, bilang, selalu bilang, itu akan jadi contoh gitu. Nah, yang saya rasakan ketika saya menerapkan itu sampai sekarang, anak saya, mungkin itu karena ada suami saya, boleh di cross check nanti ya sama suami, sama suami saya, iya kan? Siapa dong peng-cross check paling terdekat kan? Anak saya paling nurut sama saya. Suami lagi belajar nih, gitu. Cuma mungkin karena kesibukan, jadi yang lebih sering interaksi sama anak tetap saya. Tapi karena peran bapak sama ibu tuh harus sama sih Pak, nggak boleh beda. Meskipun sibuk, tetap harus setelah kesibukan itu harus selalu luangkan waktu untuk anak, meskipun cuma 30 menit. Intens, bukan yang nemenin anak sambil main HP, anak di samping, enggak. Intens diajak ngobrol. Ya, itu kan kita berbicara tentang pembentukannya, biar tidak terlanjur jadi anak yang membuat kita marah-marah terus. Itu loh parentingnya. Tapi maaf saya potong Bu. Karakter anak-anak itu kan berbeda-beda sebenarnya Bu. Itu sudah pasti efektif nggak untuk diterapkan katakanlah di semua anak dengan karakter yang berbeda-beda Bu? Karakter yang berbeda-beda itu kuncinya selalu sama, konsistensi, kedisiplinan. Ya, itu aja. Jadi mereka akan tahu bahwa orang tuanya tidak main-main tentang ini. Gitu. Anak nih misalnya dia tidak mau makan. Sekarang tuh kan lagi gembor-gembornya soal feeding rules gitu. Ini membahas soal makan ya misalnya. Yang sering bikin orang tua stres zaman sekarang tuh kan kita punya anak mau masuk ke masa pengenalan dari susu ke makanan, mulai stres tuh orang tua, kok anak nggak mau makan, kok anak nggak mau nasi, kok anak nggak mau daging ini, nggak mau ini, sudah dibentukin ini nggak mau. Feeding rulesnya bagus nggak? Itu masuk bagian parenting loh. Feeding rules itu mempelajari tentang feeding rules, aturan makan. Ya, jam berapa makan, jam berapa boleh ngemil, jam berapa minum susunya. Kalau seandainya sudah tidak mau makan, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang sekarang orang tua pengen gampangnya aja. Gampangnya adalah ya udah, kalau dia nggak mau makan nggak apa-apa deh ciki, nggak apa-apa deh roti coklat. Itu kan ngaruh juga. Ketidakkonsistenan kan gitu ya? Ketidakkonsistenan itu kan juga bagian dari kelalaian dalam parenting. Gitu. Itu juga nggak boleh sebenarnya Bu. Banyak hal, kalau kita bicara parenting tuh luas banget. Ternyata ribet Bu ya. Agak ribet jadinya ya. Konsisten. Pokoknya kuncinya konsisten aja. Sebenarnya di situ. Kalau mereka melakukan sebuah kesalahan, misal kita sudah bikin perjanjian, kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, maka kamu akan mendapatkan kerugian seperti ini. Jalankan kerugian itu. Bukan hukuman ya. Kalau hukuman kan erat kaitannya kayak fisik gitu. Kerugian. Misal, kalau kamu terlambat datang ke sekolah, ibu atau bapak dapat laporan kamu terlambat datang ke sekolah, berarti HP-mu
Ibu sama bapak cita, kamu nggak boleh main HP seharian. Jalankan. Itu boleh diterapkan. Boleh, kenapa enggak? Itu kan bukan fisik. Dan hak asuh sepenuhnya kan masih di tangan orang tua. Seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa hal itu tidak bisa dipermainkan. Iya. Kalau kita menerapkan itu sudah dari kecil, Astungkare di saat dia besar dia sudah punya belief, sudah punya sebuah nilai yang tertanam kuat menjadi istilah idealismenya dia di saat besar, sehingga kita bisa meminimalisir hal-hal seperti anak pas besar biasanya mulai remaja kelihatan tuh mulai berontak. Iya. Iya kan, kelihatan mulai berontak. Kita cek dulu nih masa lalunya dia di saat dia umur 1 sampai 6 tahun, kita apain dulu? Kekurang konsistenan kita di bagian mana nih? Gitu. Karena nanti efeknya di masa remaja. Sama setelah dia mulai beranjak dewasa. Sekarang anak masih 1 sampai 6 tahun, apa sih yang diminta? Kan paling cuma minta permen, minta mainan yang masih bisa kita beli. Tapi kalau kita terus kasih, nanti pas remaja dia mintanya apa? Sepeda motor, Vespa, NMAX. Ya kalau saat itu kita ada uangnya. Kalau enggak dia ngambul. Nah ngambul nih kenapa? Kan gitu jadinya. Iya. Hasil dari didikan yang di masa lalu. Kayak gitu. Iya. Mungkin saya mau cerita sedikit, Bu. Iya, silakan. Pernah suatu hari itu memang saya harus kerja pagi dan memang biasanya kebetulan saat itu istri tidak bisa mengantar anak dan saya harus mengantar anak sekolah. Nah, pada saat itu saya sudah minta anak saya yang pertama ini untuk segera mandi, pakai seragam, kita berangkat. Nah, karena saya ingin bukan karena saya ingin mendisiplinkan anak, karena memang saya juga cepat-cepatan, akhirnya dia lambat, akhirnya saya tinggal, Bu. Posisi saya salah nggak? Atau mungkin kalau kata-kata sekarang yang tepat itu toksik, orang tua toksik. Kejam nggak saya kategorinya? Yang saya mau tanyakan sekarang, setelah kejadian itu anak Bapak pernah terlambat lagi nggak? Enggak sih. Ya udah. Tapi setelah dia melakukan hal yang baik, ingat nggak Bapak puji? Oh, enggak sih. Nah, itu. Mungkin tugas ibunya yang muji-muji. Oh gitu, enggak gitu. Apalagi seorang putri, Pak, tak kasih tahu. Seorang putri butuh sosok ayah. Supaya apa? Dia tahu pria seperti apa yang harus menemaninya saat dia menikah nanti. Maksud saya gini, Bu. Dia seperti itu apa karena dia takut sama saya atau karena dia sadar itu adalah sebuah kesalahan gitu loh, Bu? Kira-kira putri Bapak kelas berapa? Anak saya cowok. Tadi bilangnya bukan cewek ya? Sorry, berarti saya salah dengar ya. Anak putra Bapak kelas berapa? Waktu itu umur 7 kejadiannya. tahun. SD ya. Iya. Apakah dia sadar tentang itu adalah kesalahan atau dia takut? Sepertinya dia sadar itu kesalahan karena Bapak tidak melakukan abusif atau kekerasan. Enggak, saya tidak. Cuma Bapak menerapkan konsekuensi bahwa kalau kamu terlambat saya tinggal. Ya udah, dia sadar kok, pasti. Kalau Bapak mau tahu lebih lanjut, mending ajak ngobrol putranya. Gitu, mending ajak ngobrol putranya. Ingat nggak Dek kejadian dulu? Udah dulu kali ya kejadiannya? Enggak sih, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu sih. Ingat nggak Dek waktu itu Bapak tinggal kemana gitu? Saya berangkat kerja. Iya. Pagi ya. Nah itu dah ditanya sama anaknya. Ingat nggak Dek waktu ini kejadiannya gini? Adek marah nggak waktu itu sama Bapak? Iya. Nah tanyain aja nggak apa-apa. Adek marah nggak waktu itu sama Bapak? Oh, kalau misalnya marah, jelaskan tujuannya apa. Jangan lupa minta maaf, Pak. Orang tua itu bisa salah kok, tidak selalu benar. Iya. Ya, nanti anak akan belajar bahwa orang tua saya bisa minta maaf, saya juga bisa. Gitu. Orang tua saya bisa memuji, saya juga bisa. Iya. Gitu. Jadinya ini jatuhnya parenting juga kan. Mungkin kalau seorang bapak kan ada gengsi, Bu ya. Jangan gengsi. Jarang juga ngobrol sama anak, apalagi berbicara politik sama anak SD kan nggak nyambung juga jadinya, Bu ya. artinya seperti ini, Bu. Kadang-kadang mungkin saya ingin jadi orang tua yang gampang aja lah. Kalau ngobrol sama anak itu kadang-kadang terlalu kritis mereka, Bu. Ketika kita kasih tahu selalu muncul pertanyaan kenapa begini, kenapa nggak boleh begitu. Jadinya keburu emosi jadinya, Bu. Bapak, kalau saya boleh memberikan masukan, jangan Bapak. Kritis itu adalah masa saat otaknya sedang berkembang, Pak.
Ya, kalau Bapak stop dengan alah kamu nanya aja, nak mulai gitu, kayak di gitu awal-awal misalnya. mungkin saya masih bisa menjelaskan, Bu. Ketika terusnya kenapa kan artinya Kan boleh diganti kata-katanya Pak. Aduh pertanyaannya sulit kali, boleh nggak Bapak belajar dulu cari di Google ya, gituin misalnya. itu mungkin gengsi seorang bapak, Bu, yang nggak mau dilihat blog sama anaknya kan gitu. Ya jadi ya. Ya, Jangan gitu. Cara yang paling gampang sekarang lebih banyak yang lihat, Bu, di lingkungan Tian menerapkan bagaimana biar gampang anaknya diem Kasih HP. iya. Benar nggak seperti itu caranya, Bu? Seandainya HP ada di zaman saya, mungkin orang tua saya juga ngasih HP ke saya gitu. Terus pada akhirnya nanti orang tuanya ngeluh, iya anaknya anak ketergantungan sama HP kayak gitu. Padahal yang ngasih HP siapa? Orang tuanya gitu. Menurut saya sih tidak benar. Karena seharusnya anak-anak di usia tersebut, apalagi 6 tahun ke bawah menurut saya ya, mereka masih memerlukan exercise atau aktivitas yang banyak melibatkan fisik. Bermain, apapun itu. Bermain yang sepak bola lah, mau main apa hobinya dia, pasti keterlibatan fisik. Lalu kita kunci dengan gambar visual yang begitu menarik di HP dan berbagai informasi di HP, mereka kehilangan momen untuk bertumbuh. Padahal kan bermain itu membuat mereka belajar dan bertumbuh. Tapi kalau di HP mungkin mereka belajar tapi tidak bertumbuh secara fisik gitu. Harusnya sih enggak. Tapi kalau sekarang ada batas toleransi seingat saya. Untuk usia 2-3 tahun itu misalnya maksimal kita berikan gadget selama 30 menit sampai 1 jam. Misal dibagi-bagi nih 10 menit. Terus dari umur 3 sampai 5 tahun maksimalnya berapa, itu bisa kita atur. Asal jangan terus-terusan dan selalu ingat konsisten. Kalau udah waktunya selesai ya selesai. Kalau waktunya makan ya makan, jangan makan sambil nonton. Gitu. Tapi permasalahannya sekarang kalau anak saya disuruh main bola katakanlah gitu, Bu. Tapi teman-temannya kan sibuk main HP di rumah. Jadinya sendiri dia. Nah, jadi itu serba susah juga jadinya, Bu. Iya. Apa ya? Kita bisa mencari alternatif lainnya. Mungkin dengan kita sebagai orang tua yang bermain dengan anak kan begitu. Ya. Atau carikan dia ajak nonton bareng video sebuah DIY sekarang misalnya membuat apa kayak gitu, sediakan bahannya. Nanti dia bikin ya, Bapak mau lihat hasilnya gitu, biarkan dia gunting-gunting sendiri berantakan, biarin aja gitu. Yang penting tidak berfokus sama gadget dulu. Gitu. Termasuk membelikan mainan itu juga nggak apa-apa, Bu, ya. Apa namanya? Lego yang seperti Nggak masalah. Membantu kreativitasnya dia juga. Nggak masalah. Kenapa semua permainan bagus, permainan gitu ya, kecuali permainan yang bersifat digital kayak gini nih di HP yang kayak gitu. Orang kita kan zaman saya dulu juga masih memainkan yang Lego, Tamiya dulu masih saya ingat yang kayak gitu. Itu kan menambah interaksi kita sama orang kalau kita mainnya bareng-bareng. Kalau HP kan menjauhkan interaksi kita sama orang. Selain itu ya kalau main HP berapa sih? Duduk, tiduran, udah. Kalau Lego kan ada aktivitas dan aktivitas yang paling fisiknya. nyebelin kalau sudah pegang HP dipanggil itu nggak denger dia. Nah, itu mengurangi konsentrasi. Konsentrasi jangka pendeknya kan berkurang sehingga ketika mereka dipanggil, bukannya mereka sengaja untuk tidak mengindahkan panggilan, tapi emang mereka tidak konsen kepada panggilan itu, kayak gitu. Dulu saya pernah baca sebuah penelitian tentang pseudo-autism ya. Pseudo-autism itu apa itu? Kan ada salah satu gangguan kognitif. Salah satu gangguan kognitif itu disebut dengan penyakit autis. Oh iya. Sorry, kok saya bilang penyakit ya, keceplosan. Ya, disebut autis. Autis bukan penyakit. Hanya memang bagian pola pikir termasuk cara berperasaan dan cara bersosialisasi seorang anak itu berbeda. Dan penyebabnya antara karena gen, pengaruh obat-obatan selama ibu mengandung,
pola gizi yang disebabkan oleh ibu mengandungnya. Intinya autisme itu disebabkan karena hal-hal yang tidak bisa diatur oleh si anak gitu ya, tidak bisa diatur oleh si anak. Sedangkan pseudo autism itu autisme yang disebabkan karena efek luar, padahal anaknya lahirnya tidak ada kecenderungan menuju ke autis, tetapi karena keseringan gadget akhirnya dia seperti autis, tidak rungu sama lingkungan luar, asik dengan dunianya sendiri, terus konsentrasinya tambah pendek, habis itu kepekaan, berempati juga susah. Nah itu karena kecanduan gadget, jadinya dia pseudo autisme. Jadi autismenya bukan disebabkan karena hasil dari kandungan gitu, enggak, tapi terbentuk gara-gara gadget. Itu disebut pseudo. Makanya pseudo itu dibilang iya, dibilang bukan gitu maksudnya pseudo. Mungkin itu hanya karena gadget, Bu, atau mungkin karena tontonan termasuk di televisi juga mempengaruhi nggak tumbuh kembang otaknya dia? Ya intinya hal-hal yang dicari di HP tersebut gitu, yang membuat dia kecanduan. Entah itu games, entah itu tontonan, entah itu apapun itu. Sudah banyak penelitian yang mengatakan anak bayi yang sudah terbiasa dikasih tontonan HP, meskipun tontonannya nyanyi-nyanyian, tapi bicaranya jadi lambat. Iya, sudah banyak penelitian yang mengatakan itu. Berarti jadi sebisa mungkin kan gitu, Bu, ya? Sebisa mungkin harusnya memang, nah kan dibilang nih sekarang nih, kok pola asuh zaman dulu nggak ada parentingan kayak gini, anaknya lancar-lancar aja, kok sekarang isi belajar ini belajar itu anaknya kayak gini. Ya karena sekarang orang tua cari gampang, maunya udah dikasih HP aja. Zaman dulu kan karena nggak ada HP, orang tua mau nggak mau ngajak anak interaksi dong. Paling nggak misal nih kayak pas mereka menyusui, si ibu menyusui, kalau dulu kan nggak ada HP, mau nggak mau jadinya anaknya diajak ngobrol. Atau paling nggak orang tua ngobrol sama orang lain, anaknya dengar. Tapi kalau sekarang ibu menyusui sambil netek, ibunya sambil scrolling, kadang-kadang tiktokan. Bahasa apa yang bisa diresap sama anak kan nggak ada. Nah itu salah satunya perbedaan. Jadi jangan bisa menyamakan zaman dulu anaknya gini. Ya coba kalau HP-nya sudah ada di zaman dulu, mungkin zaman dulu udah ada speech delay jadinya gitu. Zaman ke depan mungkin lebih berbahaya lagi kan gitu, Bu, ya. Ini coba lihat, Bu, nih Rabi nih. Editornya itu sama itu pacarnya itu. Kira-kira apakah mereka akan jadi toxic parenting? Kira-kira. Harusnya kalau sudah dengar podcast ini secara live kan, jangan sampai, ya kan? Jangan sampai. Ini penting ini kan gitu ya. Ingat itu ya. Ya calon-calon orang tua ya, mau jadi orang tua kan? Atau jangan-jangan takutnya gini, aduh makin takut jadi orang tua kan, takutnya gitu ya. Makin takut jadi orang tua, mending nggak usah jadi orang tua lah gitu. Jangan kayak gitu ya. Dan kita jadi belajar. Orang tua itu enak. Enaknya? Maksudnya enak bertanggung jawab gitu, Bu. Kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak. Kemudian, Bu, masalah ini aturan-aturan itu seberapa penting ada sebuah aturan yang harus kita buat. Mungkin bukan aturan, artinya kesepakatan antara kita sebagai orang tua dan anak yang tentunya nanti ujungnya jadi aturan bahwasanya ini kamu harus setelah pulang sekolah buka seragam seperti itu wajib, taruh sepatu di sini, kemudian tentang pembatasan. Kebetulan anak saya itu memang satu hari dibatasi bermain HP saya 1 jam dan itu istri saya yang kejam. Hanya 1 jam yang dikasih. Iya bagus. Ya, boleh nggak seperti itu ada aturan-aturan? Boleh banget. Yang penting aturan itu akan menjadi bermakna kalau kita konsisten dan tegas, udah gitu aja. Aturan entah Bapak mau tulis tempel di tembok gede-gede atau Bapak ucapkan secara lisan tapi setiap hari sampai anaknya ingat, itu bebas. Itu pola orang tua masing-masing lah ke anaknya, punya seninya masing-masing dalam mengasuh. Tapi ada batasannya nggak, Mbak, untuk membuat aturan mana kira-kira yang memungkinkan untuk dijalankan untuk si anak dan kita sendiri? Ada batasannya, mungkin itu adalah hasil dari diskusi dengan si anak. Ya, kalau Bapak sama Ibu sudah menerapkan aturan, pasti
karena si anak sudah mulai bisa berpikir, diajak diskusi ya kan. Nggak mungkin anak umur 2 tahun, 3 tahun kita udah bikin aturan tertulis. Paling aturan di kitanya, bukan di anaknya tapi di kitanya. Nah sekarang kalau anak umur 7 tahun kan udah bisa diajak nih berdiskusi. Kira-kira mereka nyaman nggak diatur bagian sini? Itu diskusinya sama anaknya. Kalau anaknya bilang nggak nyaman, ayo kita cari alternatif sama-sama yang lain. Tapi kalau misalnya mereka ragu-ragu, coba dulu dijalankan. Kalau ternyata di perjalanan tidak nyaman mereka, entah jadinya uring-uringan, sering bad mood gara-gara aturan itu, ayo dirombak ulang, ayo didiskusikan. Boleh loh aja anak berdiskusi, harus malah. Karena mereka juga perlu diberikan ruang untuk berpendapat di rumah. Jangan sampai nanti anak tidak punya kesempatan untuk menyampaikan apapun aspirasi mereka hanya karena orang tua punya konsep kamu tuh masih muda nak bapak ajak ibu malunan hidup gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Ada juga yang itu mungkin karakter orang tua kan seperti itu Bu ya. Nah mudah-mudahan mereka dengar podcastnya ini. Seberapa banyak aturan boleh ada Bu dalam lingkungan keluarga mungkin? Apakah kan bisa saja mungkin kalau terlalu banyak aturan mungkin juga anak jadi bingung juga gitu. Seberapa banyaknya itu saya nggak bisa jawab sih karena itu tergantung dari gimana orang tuanya ngelihat si anak dan kebutuhan si anaknya itu sendiri. Misal nih, kalau saya bilang aturan harusnya maksimal 50, tapi ternyata keadaan orang tua dan anak saat itu di rumah membuat harus ada aturan lebih dari 50 buah gitu. Apa-apa nih ya. Ya mau gimana? Berarti kan yang penting membuat aturan yang dilakukan oleh anak itu atas kesepakatan kedua belah pihak, ayah, ibu, dan anak gitu. Nggak boleh salah satu. Kalau misalnya bikin aturan waktu anak kecil itu berarti aturan antara suami dan istri. Ya misalnya nih bagian nyuci baju suami, bagian ngurus perlengkapan ini si istri kayak gitu. Itu pola seni dari rumah tangga masing-masing gitu. Kalau memberikan hukuman itu bagian dari aturan juga nggak Bu? Iya. Sah saja. Sah aja. Yang penting sebisa mungkin hindari fisik. Anggap kayak gitu dah tadi. Kalau ketahuan terlambat di sekolah berarti HP disita 1 hari, nggak boleh main HP. Oke, gitu. Ada tuh kayak tata tertib sekolah. Kayak tata tertib sekolah. Nah itu boleh lisan, boleh tertulis. Ya. Ada kok orang tua yang tipenya harus nulis semua karena orangnya administratif sekali. Jadi apa-apa harus ada yang ini. Berita acara gitu. Ya memang seninya orang tua begitu. Parenting itu tidak memaksa kita untuk merubah karakter kita, enggak. Parenting itu membuat kita belajar bagaimana memaksimalkan potensi kita dan potensi si anak. Justru itu ke sana. Parenting itu membuat kita belajar gimana sih agar anak itu tumbuh dan di saat dia besar tidak merugikan, meminimalisir sebuah kerugian. Gitu. Jadi nggak merubah karakter. Saya tipe karakter yang misalnya suka ngajak anak nyanyi gitu. Ya udah saya lakukan metode parenting, saya masukkan dengan nyanyi-nyanyi bareng. Dan mungkin Bapak juga punya caranya sendiri gitu. Saya pernah membaca Bu artikel itu di lingkungan keluarga itu ada istilah bad cop sama good cop gitu Bu ya. Bad cop sama good cop artinya kadang-kadang seorang ibu yang menjadi good copnya, bapaknya menjadi bad copnya. Oh, maksudnya ada sosok yang baik, ada sosok yang jeleknya biar anak artinya, tuh belajar gitu ya. Yang disegani lah bad copnya. Itu efektif gak kira-kira kalau diterapkan Bu? Efektif enggaknya itu ya, misal nih ada satu sosok yang ditakuti sama anak. Itu kan terjadi karena apa gitu dulu kan penyebabnya. Apa karena si bapak yang terlalu sering nengki, yang terlalu sering bentak-bentak, dikit-dikit bentak-bentak sehingga anak punya ketakutan. Sekali lagi, sebuah ketakutan itu tidak baik.
ya muatan emosinya lebih banyak ke hal negatif, ketakutan. Tapi kalau rasa segan, rasa hormat itu harus, dan sebisa mungkin itu dimiliki oleh kedua belah pihak. Jadi anak hormat sama ibu, anak juga hormat sama bapak. Anak sayang sama ibu, anak juga sayang sama bapak. Anak merasa nyaman dengan ibu, anak juga harus merasa nyaman dengan bapak. Tetapi mungkin porsinya nggak sama. Tapi jangan sampai jomplang. Misalnya sayang ke ibu atau apa istilahnya nyaman ke ibu itu 80%, ke bapaknya 20%, kan jomplang sekali. Ya, paling enggak 55%, 45% kayak gitu. Jadi tidak ada sosok yang terlalu ditakuti. Nanti kalau misalnya ada sosok yang diseganinya cuma si bapak, di saat bapaknya nggak ada, ibunya senewan dong. Iya. Gimana? Ya kan? Makanya suami istri harus kompak. Kalau misalnya si ibu bilang nggak boleh, dia nggak boleh gini, Berarti ya bapak perannya itu harus ganti-gantian kan gitu, Bu, ya? bapaknya ikut. Jadi menurut saya peran bad dan good cops yang dibilang tadi itu tidak efektif menurut saya. Tapi bukan berperan seperti itu ya, kita menjalankan peran ini ayah, ini ibu, bukan sebagai bad cops, bukan sebagai good cop, enggak. Ya ini ayah, ya ini ibu, sama-sama orang tua, sama-sama sosok yang harus disegani, tapi kita harus juga membuat dia nyaman. Iya. Mungkin saya mau cerita, saya jadi curhat jadinya, tapi keluarga saya harmonis saja, perlu ditekankan Iki. Jadi iya Bu, yang curhat bukan berarti tidak harmonis. Artinya, dong Pak. Kalau setiap hari Sabtu kan saya libur, Bu. Anak-anak saya kan anak-anak pulang sudah jam 10. Nah, karena ibunya masih sekolah dan pulangnya siang kan otomatis sama saya gitu. Nah, ketika bersama dengan saya dua anak saya ini ya cukup disiplin, Bu. Artinya ketika apa yang mungkin saya minta dilakukan, ketika disuruh makan ya mau makan, ganti baju langsung mau ganti baju. Nah, ketika pulang ibunya mulai bengendah nih, Bu. Artinya seolah-olah pelindung mereka datang, bengkong jadinya gitu loh, Bu. Dan saya sendiri juga seperti Ibu bilang tadi, belum pernah nanya sih sama anak apakah karena dia takut sama saya atau dia segan atau hormat sama saya seperti itu, Bu. Berat juga, Bu, ya? Enggak berat. Apa mungkin pernah antara bapak sama ibu kayak punya, nih bapak bilang A, tapi ibunya nggak apa-apa giniin aja dikit gitu. Pernah nggak kayak gitu? Sebenarnya lebih kepada ibunya jarang marah sih. Bapaknya saya sendiri emang bukan marah membentak, artinya lebih tegas sama anak gitu, Bu. Iya. Tapi kalau ibunya sudah marah ya lebih serem dari saya gitu. Tapi jarang. Iya, Bapak yang lebih sering. Iya, lebih sering saya sih yang ya boleh dibilang marah sih sama anak gitu. Iya, nggak apa-apa, manusiawi Pak, manusiawi. Orang tua marah ke anak itu manusiawi selagi tidak dilakukan di depan umum, tidak dilakukan di depan teman-temannya, apalagi sampai kata-katanya kasar, membanding-bandingkan. Nah, itu manusiawi, Pak. Lalu terkait dengan fenomena yang Bapak alami itu ya, anak-anak jadi manja sama ibunya, ya karena anak-anak ngerasa nyaman, paling nyaman ketika di dekat ibu. Kalau dia udah ngerasa nyaman sekali di dekat ibu, kayaknya ancaman dan bahaya apapun itu mereka tidak takut. Itu yang menyebabkan mereka sedikit tanda kutip ngendah. Tapi selagi ngendahnya itu adalah tidak merugikan bapak dan tidak merugikan waktu-waktu aturan atau apapun yang ada di dalam rumah tangga bapak, gak apa-apa. Yang perlu bapak lakukan adalah syukuri. Oh, ternyata anak-anak saya normal. Normal itu Pak, anaknya. Karena punya sosok yang bisa mereka gantungkan. Yang penting sama bapak, mereka bisa nyaman, mereka bisa cerita. Tapi kalau sama bapak kayaknya mereka langsung nurut banget, kayak tentara disuruh tiarap, disuruh baris-baris, disuruh hormat gitu. Nggak ada kritisnya, nggak ada nanyanya, nggak ada ceritanya. Itu baru red flag, Pak. Tapi kalau masih mereka mau cerita, cuma lebih nurut aja sama bapak, nggak apa-apa. Itu wajar, manusiawi kok, Pak. Naluriah itu. Masih aman sebenarnya, Bu. Masih aman. Iya. Kemudian satu hal lagi, Bu, dalam hal memanjakan anak. Nah, ini kan bedanya tipis sekali sama mendidik anak kadang-kadang, Bu, ya.
Bedanya banget. Oh banyak Bu ya. mendidik sama memanjakan, menyayangi sama memanjakan gitu maksudnya Bapak mungkin nggak? Yang Ya tipis. boleh juga sih seperti itu. Artinya kan ketika kita mendidik kan tujuannya juga arahnya nanti kan untuk mendisiplinkan anak kan gitu Bu ya. Saya jadi ingat ada kata-kata temen yang bilang kalau misalnya karena saya sudah ngerasain susah sekarang, ini kata-kata orang gitu ya. Karena saya sudah ngerasain susah sekarang, pokoknya nanti kalau saya punya anak saya nggak boleh, anak saya nggak boleh ngerasain susah kayak saya sekarang. Iya kan? Dan akhirnya ketika anaknya lahir dikasih apapun. Apakah itu sayang? Belum tentu. Manja? Ya. Karena anak tidak membutuhkan barang yang banyak. Sudah banyak ini juga penelitiannya. Bahkan sosial eksperimennya pun ada. Ketika anak yang dari keluarga yang sangat kaya, kebutuhannya semua dipenuhi, tapi orang tuanya tidak in touch sama anaknya, sama aja. Anaknya akan tumbuh dengan perasaan yang kurang lengkap. Gak enak banget itu ya, kayak kok kayak kurang lengkap ya, kayak aku ada tapi aku nih siapa, kayak gitu. Mungkin gambaran dilema di dalam pikiran anak tuh seperti itu. Jadi memanjakan tidak sama dengan menyayangi. Kalau menyayangi, kita ingin anak agar tumbuh menjadi manusia dengan yang itu tadi saya bilang, rentang toleransi yang tinggi, kepercayaan diri yang bagus, ya kan, tanggung jawab yang bagus, mental yang bagus, sehingga prosesnya itu enggak dengan memanjakan, memberikan apapun yang dia ingin, ya kan. Tapi kalau memanjakan, memberikan apapun yang dia pengen, itu manjakan. Sedangkan kan dunia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Apakah kita ingin ini langsung ada? Kan enggak. Apapun, sekaya apapun kita, selalu ada proses yang harus kita tahu bahwa kita pasti akan belajar kecewa. Ya. Harus tahu rasa kecewa. Harus tahu rasa kecewa. Walaupun masih kecil. Loh, anak saya ini masa penyembuhan pilek baru kemarin. Jadi karena ada upacara cukup besar di kampung halaman, ya tahulah kalau di pura itu kan banyak dagang kan. Ya mata anak kecil kan lihat sosis, es krim, kebab, apapun dan lain sebagainya, kurang liar gimana matanya mereka kan. Anak saya udah bilang, Bu, itu dagang apa? Pintar banget modusnya, dagang es krim. Kenapa? Dahlah mau. Dahlah kan masih pilek, nggak boleh. Ibu nggak kasih. Besok aja ya kalau pileknya udah sembuh. Ya. langsung jawab gitu. Tapi kok bisa senurut itu? Karena sebelumnya ya saya kalau dia mau sesuatu nggak langsung saya kasih. Saya lihat dulu kondisinya dia. Padahal kan es krim tuh kayak gampang banget ya. Ya udah kamu mau es krim, ya tak beliin dah. Bahkan sebelum dia minta kita yang udah beliin duluan. Iya kan? Tapi apakah saya menerapkan itu? Bukan berarti saya nggak sayang. Apakah dia tersakiti? Mungkin dia merasakan kecewa, tapi suatu hari dia akan belajar. Oh, ternyata ada rasa kecewa yang lebih besar dari hanya sekedar tidak dibelikan es krim ketika dia lebih dewasa nanti, iya kan? Oke Bu, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita Bu. Mungkin sebelum kita lanjut, ini ada sebuah informasi untuk Sobat Empu Kuturan, bahwasanya kita di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja sedang membuka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya ponakan, tante yang punya ponakan juga, kakek nenek punya cucu yang ingin kuliah, jadi silahkan bisa datang langsung ke Sekolah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi di lobi itu ada tempat untuk mendaftar dan juga bisa dilihat di beberapa media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok. Jadi untuk pendaftarannya juga bisa kita lakukan secara online ya. Linknya ini di sini kita kasih kerjaan editor. Dari sini dari kecil terus membesar ya. Dari kecil membesar kita kasih kerjaan editor. Ya, ini linknya ya.
Terima kasih ya. Baik Bu, kita lanjut lagi. Ini editornya biar nggak ngundap, ini biar ada kerjaan nanti. Kita lanjut ke ini Bu, tadi di tempat umum. Nah, artinya anak-anak ketika berulah di tempat umum, saya pernah ditegur sama istri saya karena pada saat itu mungkin bukan ya memarahi si anak ketika katakanlah nggak diem-diem karena situasinya rame, dia nggak diem-diem di tempat. Akhirnya saya marahi gitu, suruh duduk gitu dengan nada agak sedikit keras. Nah, istri saya menegur pada saat di rumah, dan galak ini di rame-rame ini gitu. Anak saya mungkin mendengar. Nah, beberapa hari saya mungkin tidak memarahi. Apakah itu efek dari perkataan istri saya? Jadi sehingga ketika di tempat umum dia tahu saya nggak akan marah gitu. Jadi boleh berulah aja sesuka hatinya gitu, Bu. Pengaruh nggak itu, Bu? Tidak dimarah di depan umum kan bukan berarti masalahnya selesai, harusnya diselesaikan saat di rumah. Oh, berarti gitu. Di rumah jajal gitu. Oh, Bapak ini main jal-jal. Iya, diselesaikan di rumah. Tadi begini kejadiannya, benar? Enggak, pokoknya sekarang kamu nggak boleh main HP dulu, nggak gituin. Atau kamu nggak boleh makan es krim dulu. Langsung dihukum, Bu? Iya kan bukan langsung, kan ada penjelasan dulu. Artinya kan artinya langsung dieksekusi dengan memberikan hukuman karena supaya dia tahu dia salah kan gitu ya. Ya, memberikan kerugian, lebih tepatnya. Bukan hukum ya. Terus saya dikomentarin sama teman-teman psikolog, udah nggak ada hukuman. Dihukum gitu. Ya. Akan ada efek nggak Bu nanti ketika itu kita terapkan ke anak? Seberapa persen mungkin kemungkinan dia akan mulai keluar dari ruangan ini, mulai Bapak terapkan tuh seandainya dia berulah nih si anak di depan umum. Oke, kita coba tenang, berulahnya selagi tidak mengganggu orang-orang di sekitar, masih cuma nyanyi-nyanyi yang kayak gitu yang hanya bikin kita kesel tapi tidak mengganggu di sekitar. Oke, kita masih bisa diam, sabarin dulu. Terus kalau misalnya mulai mengganggu di sekitar, kita coba jangan dulu gitu, alihkan dengan yang lain gitu. Coba ke sana dulu, ke sana tuh ada tempat main di sana main gitu. Alihkan dulu. Oke, kalau sudah terus nanti di rumah mulai diajak ngomong. Dek, tadi kok waktu di tempat umum, waktu di tempat sini, misalnya tempat umumnya apa tuh? Pasar malam, Indomaret misalnya gitu. Waktu di Indomaret kok ini boleh sebut merek nggak sih di sini? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, udah kadang. Siapa tahu masuk endorse kan jadi iklan. Dek, tadi waktu di supermarket lah gitu nih. Kok adek gini teriak-teriak? Kok adek ingin ngambil ini, ingin ngambil itu? Kan bapak bilang nggak boleh, iya kan? Nah gituin misalnya. Tapi tadi adek teriak-teriak ganggu loh itu. Sekarang masih bapak ingetin. Tapi kalau besok adek kayak gitu lagi, HP-nya langsung tak sita ya. Itu misalnya kata-katanya. Boleh, tapi diselesaikan dulu biar tidak mereka mengira bahwa itu perbuatan yang benar. Ada konsekuensi. Tapi mereka kan harus dijelaskan dulu bahwa kesalahannya di mana. Jangan ujuk-ujuk langsung sampai rumah. Tadi kayak gini, sini bawa HP-nya, nggak usah main nih. Iya. Gitu. Oke. Kemudian soal orang tua yang protektif terhadap anaknya, mungkin salah satunya kan ngoyong negak nyana labuh kan gitu. Itu kan salah satu bagian dari overthinking juga kita sebagai orang tua, padahal belum tentu akan kejadian. Jadinya juga serba salah kita sebagai orang tua, Bu. Nah itulah makanya parenting itu belajarnya orang tua yang belajar. Kenapa orang tua sampai setakut itu sama anak? Kok anaknya ini, apakah orang tuanya punya trauma atau orang tuanya karena tidak mau terlalu repot ke depannya, misal anaknya lari-lari terus nanti takutnya kotor, mungkin orang tuanya takut kali nyuci baju terlalu banyak atau apa gitu. Itu yang perlu mereka sadari. Kenapa saya setakut ini? Apa yang menyebabkan? Apa karena trauma di masa kecil atau karena apa? Atau karena saya ngerasa malas aja nanti nambah gaya gitu. Yang perlu mereka sadari adalah anak butuh bermain untuk bertumbuh. Ya, itu. Dan kalau misalnya ternyata ketakutan mereka disebabkan hal-hal psikologis seperti trauma, itu yang mereka harus selesaikan. Orang tua ke psikolog, ke psikiater, ke konselor itu juga nggak masalah loh. Nggak mesti nunggu tidak waras dulu untuk ke psikolog, nggak mesti.
Cuma sekedar ngobrol dengan ngobrol aja psikolog nggak apa-apa. Justru tidak apa ya, sama kayak kita ke dokter. Kadang kan kita ngerasa bahwa pilek dikit nggak perlu konsultasi lah. Kalau dokter yang bagus kan tidak melulu menyarankan obat. Mungkin dia bener, oh pileknya nih coba diobservasi dulu selama 2-3 hari. Kalau nggak sembuh-sembuh berarti kemungkinan penyebabnya ini, kayak gitu kan. Ya ke psikolog juga sama. Kalau memang sudah ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri seperti itu dah. Kok saya takut banget anak saya lari-larian di sini ya? Apa yang menyebabkannya? Coba digali, diobservasi. Kalau nggak ketemu, udah curhat aja ke psikolog. Berarti boleh dibilang orang tuanya yang bermasalah kalau seperti itu, Bu ya. Bisa jadi. Terlalu overthinking ya. Bisa jadi. Kenapa sampai overthinking? Pasti ada sesuatu yang tidak selesai di sini. Gitu. Iya. Kok sampai setakut itu? Padahal gitu. belum tentu kejadian. Belum tentu juga, kejadian kan? Itu tapi sebenarnya kan banyak juga dilihat, katakanlah seperti anak sedang bermain pintu. Dia pelanggan pintu yang menjepit limane itu. Mungkin hampir semua orang tua melakukan hal yang sama, Bu, melarang anaknya seperti itu. Nah, kalau dari apa yang saya simak tadi dengan Ibu, artinya harus ada penjelasan dulu gitu. Kenapa tidak boleh bermain pintu? Jadi jangan langsung menyampaikan bahwa akan kejepit kan, itu gitu kan ya. Kalau main pintu kan memang cukup bahaya. Yeah. Tarik dulu anaknya, kasih tahu jangan dulu main pintu. Jangan dulu main pintu ya. Kan banyak tuh orang-orang bilang jangan pakai kata jangan ya. Jangan pakai kata jangan. Tapi kalau bagi saya ketika itu sudah berhadapan dengan sesuatu yang bahaya, nggak masalah. Mereka ya harus tahu kok sebenarnya. kata jangan tuh artinya larangan gitu loh. Jangan lu main pintu ya. Soalnya kalau nanti ini peragain deh. Kalau nanti tangannya di sini, adek giniin, kejepit lo sakit, gituin ya. Jangan juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kesepit, kejepit lo kan sakit, mau gituin. Kayak gitu misalnya tuh nadanya. Misalnya mereka meskipun mereka masih umur 1 tahun 2 tahun, nggak apa-apa, kita orang tua yang terbiasa menjelaskan sesuatu ke anak kan kosakatanya banyak tuh. Itu akan membuat anak mengerti kata-kata lebih cepat. Ya, gitu. Jadi perbendaharaan kata-kata si anak itu lebih berkembang ketika orang tua proaktif menjelaskan sesuatu. Jangan dikira orang tua cerewet itu tidak ada efeknya loh sama anak. Cerewet dalam artian dia menjelaskan sesuatu itu panjang lebar, bukan cerewet yang nyenyi tanpa arah yang jelas itu ya. Tapi ketika orang tua tuh menjelaskan sesuatu, anak itu belajar kosakata loh. Suatu hari dia akan menjadi orang yang lebih cerdas. Iya. Boleh. Jadi jangan lu main pintu, tarik dulu, bawa dulu, jelasin kenapa nggak boleh. Mungkin diperagain gitu, pura-pura kejepit itu sakit loh. Mau coba, mau gituin. Nggak apa-apa. Kalau oh iya sudah. Artinya kita kembali ke aturan-aturan yang kita terapkan tadi, Bu, di bersama ayah, ibu dan anak-anak kan gitu. Nah, kemudian ketika aturan itu sudah berjalan, muncullah kadang-kadang pahlawan, kakeknya, itu udah faktor X neneknya, itu, bibinya, omnya, tantenya, kadang-kadang yang mungkin boleh dikatakan mengacaukan aturan yang sudah kita buat gitu. Itu pertanyaan yang saya tunggu dari tadi itu. Ini kayak masalah ayah sama ibu ke anak itu aja udah panjang sekali penjelasannya. Ditambah lagi sekarang faktor X-nya itu ya, entah kakek neneknya, entah om tantenya gitu kan. Mungkin tidak salah karena mereka sayang kan gitu, Bu ya. Tapi selalu ingat bahwa hak atas anak itu sepenuhnya di orang tua. Boleh kok, misalnya nanti gini, aduh ini adalah hal yang berkali-kali saya alami. Kayak saya nggak pengen ngasih anak saya sesuatu yang instan, tapi kayak udah kadang dibeliin tiba-tiba sama kakek neneknya gitu, dibeliin. Terus anak saya mau kan, setelah dia makan, saya bilang selalu kayak ini, dahlah besok-besok nggak boleh lagi nih ya, ini nggak enak karena bikin batuk, kayak gituin. Mau nggak mau kan. Ya sekarang boleh tapi makan dikit aja ya. Dan itu mungkin pertama kali nggak ngaruh, tapi yang kedua kali mulai itu dia kayak lebih sedikit. Itu kan hasil dari sugesti kita kan gitu. Kalau kita tidak bisa melarang yang faktor X itu, kita bisa kok memodifikasinya. Nah kujang men kadang banget gitu, tapi setelah itu tolong kita sugesti ke anak. Ada kayak entah lewat hypnosleeping lah, entah lewat pemberian kata-kata secara terus-menerus lah. Misalnya gini,
Tapi itu harus dilakukan dari anak kecil, bahwa kita mengajarkan sosok yang harus kamu teladani, ini orang tuamu paling pertama. Kita yang harus menampilkan sosok itu dulu gitu loh. Sosok orang yang harus kamu teladani, yang harus kamu turuti paling pertama itu adalah orang tuamu dulu. Ya. Jadi ketika kita bisa memberikan kenyamanan itu, terus juga dibarengi dengan misalnya kita punya waktu untuk anak, kita bermain sama anak, kita terbawa dengan drama-drama anak yang lagi main-main apa gitu, kita ikut, kita masuk ke permainan anak pasti akan lebih nyaman sama orang tuanya, pasti. Jadi suatu hari datanglah bantuan-bantuan yang tidak kita harapkan itu datang, anak itu akan tetap memilih kita kok. Karena apa? Mereka sudah nyaman sama kita. Sama si pahlawannya ini sikap kita gimana Bu? Apakah kita perlu obrolan bahwa boleh? Kita sudah punya aturan loh. Jadi kakek sama nenek pun harus ikut aturan kita gitu. Boleh selagi kalau kondisinya si faktor X ini bisa diajak komunikasi. Tapi kan ada faktor X yang tidak bisa diajak komunikasi ya kan? Ya maksudnya gampang tersinggung kayak gitu kan. Kalau memang modelannya bisa diajak komunikasi enak, bisa nih kita ajak duduk bareng. Saya udah punya aturan soalnya. Tapi yang gampang baperan kayak gitu, ya udah, seninya adalah jangan dikasih tahu secara langsung. Sing tadi gitu nak lah aturan gini-gini ndak. Tapi pas sudah gini, misalnya kasih tahu nek atau kakek, pak, bu, yang mace nak yang lebihan narsosis anaknya nak ngidang kal kini dadene gitu, kayak gitu-gitu cara-cara halus gitu. Yang susah kadang-kadang kan ketika mertua atau orang tua kita itu sudah ngomong dia keras gitu ajak panak itu loh kadang-kadang agak susah juga gitu. Ya, bapak biasanya nyautinnya gimana? Kalau saya ya kan tujuannya buat dia juga, suatu hari pas dia besar nyenmen aneh kewah yan ya kene kita gituin aja sih jawabnya. Habis itu entah nanti mereka berpikirnya gimana, saya udah nggak terlalu peduli sih. Berusaha untuk berpikir bahwa anak saya ya saya punya kuasanya gitu, kuasa tanda petik ya. Anak saya ya saya punya karena dia lahir lewat saya dan suami saya kayak gitu. Jadi kami yang punya hak penuh terhadap apa yang mereka pelajari gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi belajar cuek aja orang tua. Agak berat juga Bu ketika kadang-kadang kan mertua mainan ke rumah seperti biasa bawa oleh-oleh susu dan sebagainya yang memang dia tahu bahwa cucunya itu memang masih dalam kondisi batuk mungkin gitu. Tapi kan kita nggak enak juga, artinya tetap kita terima. Kita mungkin sampingkan dulu yang segar ada di dar. Iya gitu, boleh. Iya kita nggak bisa sepenuhnya selalu menolak hal-hal seperti itu. Ya, yang kita lakukan coba cari caranya berdamai. Ingat ucapkan terima kasih sama anak. Tadi belum diminum ya susunya. Tunggu batuknya selesai ya. Hebat, makasih ya. Mereka akan ngerasa bahwa ternyata saya tidak minum oleh-oleh atau saya tidak makan oleh-oleh itu karena kondisi saya adalah sebuah perbuatan yang baik, sampai dipuji. Dia akan melakukannya lagi suatu hari nanti. Ya kan, kita aja yang dewasa kalau dipuji, kamu cocok deh Bapak cocok pakai baju merahnya itu, Pak. Ganteng ya. Besok Bapak bisa pakai baju merah lagi. Bapak besok bisa pakai baju merah lagi gitu. Iya kan? Anak juga gitu. Kalau dia dipuji kalau dia dipuji karena perbuatannya, jadi perbuatan itu akan terulang lagi suatu hari nanti. Gitu. Berarti kata kuncinya mungkin komunikasi aja Bu ya, walaupun sama anak kan harus berkomunikasi kan gitu Bu ya. Iya. Jadi jangan sampai bentrok sama, apalagi faktor X itu adalah orang-orang terdekat kita seperti orang tua, mertua, kakak, adik kita gitu. Jangan sampai kita bentrok hanya gara-gara itu. Dan kalau memang nih biasanya saya nih kan idealisme saya kan tinggi banget nih soal itu gitu. Syukurnya saya punya suami yang siap mendengarkan keluh kesah saya semua itu. Nggak suka loh sama ini, kok dikasih ini sih, padahal kan saya begini. Juru Dalla cuma mendengar keluh kesah ya, nggak ikut berperan dalam ngempu ya jadi berarti ya. Kujang. ikut. Jelas, kalau nggak ikut dia dalam ngempu orang saya marah. Kok saya aja yang ngempu, kok saya aja yang tuyul.
Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sebenarnya sangat berguna sekali perbincangan kita hari ini, dan semoga bisa memberikan manfaat ini terutama anak-anak muda yang mungkin pasti akan memasuki fase pernikahan dan punya anak gitu. Jadi mereka lebih tahu lebih awal. Mungkin bisa diterapkan juga ke ponakan mereka bahwa penting juga kan gitu Bu ya, walaupun belum punya anak gitu. Ya, mudah-mudahan mereka tidak punya trauma untuk menikah, tidak punya ketakutan untuk menikah, bukan trauma. Kalau dilihat dari mukanya wajah-wajahnya gimana Bu? Apakah siap menjadi orang tua mereka? Pokoknya pesan saya, sebelum jadi orang tua pastikan diri kalian siap, udah gitu aja ya. Kalau enggak ya jangan coba-coba lah. Mempertemukan sel sperma dengan sel telur itu jangan coba-coba lah ya. Iya. Baik Bu, mungkin closing statement sebagai closing statement kira-kira untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa yang paling terpenting mungkin bisa dilakukan ke depan sebagai harapan bahwa ilmu parenting itu penting untuk para orang tua Bu? Oke. Closing statementnya adalah menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup. Setiap tahun kita belajar. Anak pertama dan anak kedua itu tidak mungkin punya kesamaan 100%, termasuk di pola asuh, dan pasti kita harus menyesuaikan dengan setiap karakter, sehingga mau anaknya 4, anaknya 5, kita selalu belajar di setiap anak itu. Ya. Jadi jangan pernah lelah belajar, jangan hanya karena kita merasa sudah terlalu tua untuk belajar, akhirnya kita nggak mau dan menutup mata untuk mengupdate ilmu-ilmu kita. Enggak, harus kita pelajari karena kita ingin memiliki anak kita, kan generasi penerus bangsa ini. Katanya Indonesia Maju 2045, dimulai dari siapa? Dari anak-anak kita loh, karena anak-anak kita di tahun 2045 nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpinnya gitu. Iya, baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini bisa hadir berbagi dengan teman-teman semua di sini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Empu Kuturan yang sudah menyaksikan perbincangan kita hari ini, dan semoga bisa bermanfaat, diambil saja yang positif, tapi kayaknya positif semua perbahasan kita tadi. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan bisa berguna, dan kita akan berjumpa kembali dalam Talk on Point berikutnya. Sampai jumpa.